Audio 1, 2 on. Kamera roll. Action. Sebentar, Tab. Ada Bang? Saya ingin sedikit menyampaikan keresahan saya tentang kita hidup di zaman yang sulit untuk membedakan antara orang yang benar-benar jujur dan orang yang berbohong. Gitu. Duh, kok kamu bisa mengatakan seperti itu, Dam? Karena fenomena sekarang ini banyak Fenomena sekali yang orang terjadi. yang menipu orang lain demi kepentingannya sendiri, dan apalagi lebih banyak orang yang hanya bisa mengobrol janji tanpa ditepati. Tapi saya masih mempunyai keyakinan orang sekarang itu pasti benar-benar masih ada orang yang baik. Iya, pasti. Ngomong-ngomong, ada nggak sih salah satu tokoh yang bisa menjadi panutan kita untuk tetap menjaga hati dan Menjaga hati. Jangan kau nodai. untuk melatih untuk menjadi contoh bahwa kita sebagai manusia harus jujur dan setia. Ada nggak kira-kira? Setia dalam artian berkorban untuk orang banyak. Ada. Ada, Bermanfaat lah. pasti ada, tapi dalam pewayangan. Oh iya. Dalam pewayangan. Oke, kita sapa dulu teman-teman dari Culture People. Halo. Culture people. Salam budaya. Lestari. Budayaku. Oke. Kamu kan tadi tanya tentang siapa tokoh yang memang benar-benar dia bisa menjadi panutan, benar-benar baik, jujur, dan dia rela berkorban. Tuh, coba tahu nggak ini tokoh siapa? Ini namanya Yudhistira. Yudhistira. Kalau nama lainnya siapa aja ya? Oh, nama lainnya ada Puntadewa, ada Darmakusumo, Darmakusumo. ya, dan ada Dwijo Kangko. Dwijo Kangko. Ya, Yudhistira. ada pertanyaan lain. Tapi kalau first impression ya, pertama kali melihat bentuk dari Yudhistira ini, Ya, mata saya langsung tertuju di gelung. namanya gelung keling, Gelung dan bokong. ini seperti berbeda ya dengan kebanyakan tokoh wayang lainnya. Biasanya kan ke atas. Gelungnya ke atas. Nah, Tapi ini apa kayak konde. ya? Ini istilahnya itu istilahnya keleng di Keleng. ya, gelung keleng namanya. Berarti kayak Memang pada karakter Yudhistira ini mempunyai perwatakan yang halus. yang halus. Ini kalau diwayangkan namanya wayang alusan. Mm-mm. Makanya Oh, bokongan. Kalau yang seperti ini kan jangkaan. Kan gagah, jangkah. Seperti itu. Makanya nggak pakai jari ya, biar bisa jangka. Iya. Oh. Ini apakah ada filosofi tersendiri kenapa kok dibentuk seperti ini, nggak seperti yang lain? Apakah setiap bentuk wayang itu ada filosofinya? Ya, setiap bentuk wayang, setiap proporsi wayang itu pasti ada maksud tertentu. Contoh misal itu namanya kan gelung keleng kan? Gelung keleng. Iya. Ada yang mengatakan gelung keleng itu adalah trah ratu. Trah ningrat. Jadi turunan ratu. Makanya itu gelungnya itu kan ditekuk ke bawah. Oh. Seperti itu. Terus ada ada lainnya yang menurut kamu ingin kamu ketahui atau sifatnya atau apa? Untuk mengetahui tentang Yudhistira secara mendalam, Yudhistira ini putra Ya, putra dari siapa sih, dan biografi dari Yudhistira ini gimana ya? Kalau dari tokoh Puntadewa atau Yudhistira ini kan ayahnya bernama Prabu Pandu Dewanoto. Prabu Pandu Dewanoto. Ya, ibunya namanya Kunti. Yudhistira ini mempunyai saudara seibu. Saudara seibu. Ya, yang pertama Yudhistira, yang kedua Bima atau Werkudara. Oh.
Iya. Yang ketiga Janaka, atau biasanya itu kalau kaum milenial menyebutnya Arjuna. Arjuna. Ya. Terus dia juga punya saudara seayah karena beda ibu. Saya menyebutkan seayah tapi beda ibu. Itu kan Pandu Dewanata itu mempunyai istri 2, Dewi Kunti Talibrata dan Dewi Madrim. Dewi Kunti, Dewi Madrim. Dan saudara yang seayah itu kembar. oh iya, Nakula Nakula Sedewa. Sadewa. Iya. Seperti itu. Seperti itu. Berarti ini anak pertama dari Prabu Pandu. Pandu Dewanata dengan Dewi Kunti Talibrata. Kakak paling tua dari Kakak tertua Pandawa. dan mempunyai sifat yang sangat halus. Dia mempunyai darah putih. Karena watak dari Yudhistira, dia nggak pernah berbohong, dia taat untuk beribadah, dan dia rela berkorban Oh iya. untuk orang banyak, untuk para kawula. Dan seperti itu. Kalau kita menonton kebanyakan pertunjukan wayang, kita asing sekali dengan adegan di mana Yudhistira sedang bersama istrinya. Atau Tahu anaknya. nggak istrinya? Enggak tahu. Oh, Makanya itu. istrinya itu bernama Dewi Drupadi. Dewi Drupadi. Terus anaknya itu namanya Raden Poncowolo. Tuh, anaknya cuma 1, istrinya 1. Karena banyak sekali orang-orang yang mengira bahwa Yudhistira ini nggak punya istri, nggak punya anak. Ada. Karena kan jarang sekali ya. Jarang sekali karena sekali. memang jarang yang terekspos Jarang. tokoh-tokoh seperti Puntadewa. Terus ini lagi ada cerita seorang Yudhistira juga mempunyai 3 pusaka. Jimat Kalimasada, terus tombak Korowelang, sama Songsong Tunggul Naga. Songsong Tunggul Naga itu payung. Dan kalau boleh saya menceritakan sedikit, memang pada dikisahkan perang Baratayuda, itu kan seorang Kurawa mempunyai senopati yang sangat luar biasa bernama Salya. Prabu Salya. Dia mempunyai aji yang namanya Canda Birawa. Dia kalau sedang marah, matek aji Canda Birawa itu tadi akan keluar buta bajang, dan itu jika buta bajangnya dibunuh itu akan berkali-kali lipat. Buta bajang ini, bajang artinya apa ya? Iya, buta bajang itu buta kecil-kecil itu. Oh, buta kecil. Dan banyak. Nah, pada suatu ketika semua senopati dari Pandawa tidak ada yang bisa mengalahkan. Akhirnya yang bisa mengalahkan Yudhistira, karena dulu kan Canda Birawa itu adalah ajian yang diberikan kepada Salya oleh bapaknya, yaitu Begawan Bagaspati. Begawan Bagaspati ini mempunyai darah putih. Canda Birawa itu akan kalah sama tokoh atau orang yang mempunyai darah putih yang dimiliki Yudhistira. Jadi pada waktu itu istilahnya dia pas digigit keluar darah putih, kalah. Canda Birawa takut karena itu juga sudah hukum sebab akibat matinya. Iya, karena dulu memang pada akhirnya Salya itu yang membunuh Bagaspati. Kan seperti itu. Jadi akhirnya Salya berhadapan dengan Yudhistira. Akhirnya kekuatan Canda Birawa sudah tidak ada. Akhirnya terbunuh oleh keris dari Yudhistira. Mungkin itu dulu saja. Oh iya. Terus mungkin kita bisa bisa membahas lebih lanjut besok. lagi besok. Oke, terima kasih dan aku kayaknya ada janji. Terus besok kita lanjutkan lagi. Yang penting kita harus selalu mencintai budaya kita. Kita harus anak muda ya nggak apa-apa, anak muda kita gaul boleh, tapi jangan lupa dengan budaya kita. Oke, kita salam dulu. Salam budaya, lestari budaya. Terima kasih. Oke, hati-hati. Oke.